Gue juga agak kaget sih ketika Dr. Tifa bilang bahwa buku ini sudah ada di New York, buku ini akan dibawa ke forum PBB, bahkan Presiden Prabowo itu akan datang ke sana ya, kalau nggak salah akan bicara di sana tanggal 23 September kalau berdasarkan keterangan dari Dr. Tifa. Bagaimana kemudian masuknya, kan memang dibawa oleh diaspora di sana ya, cuman gue juga nggak kepikiran tuh, gimana caranya buku soal polemik di internal negara kita bisa dibahas ataupun dibawa ke forum PBB. Karena kan tentu ini menjadi permasalahan internal, bukan permasalahan secara global. Mungkin misalnya kalau kita bicara soal perang di beberapa negara, itu masih masuk dalam tanda kutip ya, masih masuk akal. Dan gimana caranya supaya buku ini hanya tentang, bukan hanya ya, maksudnya tentang Pak Jokowi dibahas di forum PBB, gue nggak tahu caranya. Maksudnya gimana caranya nanti bisa masuk. Nah, kita tunggu ya, kita tunggu apakah betul nanti akan buku itu hanya sekedar masuk atau betul-betul dibahas. Ya kita akan tunggu sih, tapi ya mungkin penting ya, penting dalam arti ada pernyataan menarik juga sih dari Bung Refli Harun. Ini kalau nggak salah ya, karena kan gue wawancara juga ya, Bung Refli Harun dan juga Pak Saud Situmorang. Ada pernyataan menarik juga. Pak Saud itu bilang, kan Pak Saud itu kan mantan ini ya, mantan pimpinan KPK ya. Kalau ada satu orang atau ada satu koruptor yang sudah ditangkap oleh KPK dan dia memang sudah terbukti korupsi, dia pasti akan menyembunyikan sesuatu. Dia tidak akan membuka secara terang beneran. Ya ini kan logika KPK ya. Dia mencoba melaynya di persoalan Pak Jokowi. Ketika Pak Jokowi tidak mau membuka ijazahnya, berarti ada kemungkinan hal yang ditutupi. Itu logika dari Bung Saud Situmorang. Nah kalau logika dari Bung Refli Harun, ya ini juga apa ya, cukup menarik juga sih. Karena dia bilang kalau dari proses menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan juga ini udah jadi tanda tanya. Kenapa? Karena satu, ya ini belum, menurut dia ya, memang prosesnya masih berjalan. Belum terbukti pencemaran nama baik atau fitnah, karena memang menurut dia harus dibuktikan ijazahnya benar atau enggak. Tapi bagaimana mungkin seseorang itu bisa dipidanakan ketika menyuarakan kepentingan publik? Di situ gue ditanya, menurut Mas, tahu ijazah Pak Jokowi penting nggak? Ya gue kan ditembak ya. Gue sebagai media, ya gue bilang penting lah, supaya dalam arti ya sudahlah polemiknya segera berakhir gitu. Terus dia bilang, ya itu, bagaimana mungkin orang yang memperjuangkan kepentingan publik dipidana? Itu yang dia bilang. Artinya ya, counter narasinya sih gimana ya? Ya saling kuat lah, menurut gue sama-sama kuat. Terlepas dari benar palsu atau enggak ya. Cuman banyak hal yang masuk logika, tapi banyak juga sebenarnya yang sudah dalam tanda kutip ya, dibuktikan oleh instansi resmi. Mulai dari UGM sama Bareskrim yang bilang memang identik, bahkan UGM juga bilang, ya ini kita keluarkan, Pak Jokowi lulus, kita kasih ijazahnya. Persoalan apakah ijazah itu asli atau tidak, yang sekarang itu persoalan Pak Jokowi. Ya, itu kan jadi ya gitulah.